Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat senantiasa selalu ya di PJJ kali ini. Baik, sebelum kita mulai melihat video pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Mister akan memberikan materi pembelajaran tentang Rasul Allah, idolaku, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, mengetahui kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Meyakini keteladanan Nabi Daud alaihissalam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir, meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idolaku. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan dengan tujuan menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud adalah keturunan dari keluarga Bani Israel. Pada usia 9 tahun, Nabi Daud alaihissalam ikut berperang bersama kakaknya melawan pasukan Jalut dari Filistin atau sekarang Palestina. Nabi ikut dalam pasukan Raja Talut. Dalam menghadapi Jalut, Nabi Daud alaihissalam membawa tongkat, beberapa batu, kerikil, dan sebuah bandul atau ketapel. Dengan izin Allah, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut. Atas kemenangan Nabi Daud, Raja Talut mengangkatnya sebagai penasihat dan memimpin militer kerajaan Talut. Nabi Daud menikah dengan putri Raja Talut yang bernama Mikyal. Daud disayang dan dihormati seluruh rakyat Bani Israel. Raja Talut iri atas kemasyhuran Nabi Daud yang menyebabkan Raja Talut berniat menyingkirkan Nabi Daud. Nabi Daud pergi dari Bani Israel mencari tempat yang aman dari niat jahat Raja Talut. Kepergian Nabi Daud memicu rasa benci rakyat kepada Raja Talut, sehingga Raja Talut yang sebagian pasukan Raja Talut berpaling mengikuti Nabi Daud. Raja Talut bersama pasukannya yang masih setia mengejar dan memerangi Nabi Daud dan para pengikutnya. Saat Raja Talut tertidur, Nabi Daud menggunting sudut baju dari Raja Talut. Keesokan harinya, Nabi Daud mengutus seorang untuk memberikan potongan baju Raja Talut dan memberi pesan jika mau, Nabi Daud bisa membunuh Raja Talut. Akan tetapi, Raja Talut tidak menghiraukan peringatan dari Nabi Daud. Raja Talut tetap berusaha menangkap Nabi Daud.
Ketika Raja Talut istirahat dan tertidur, Nabi Daud datang untuk kedua kalinya dengan mengambil anak panah dan kendir air milik Raja Talut. Keesokan harinya, Nabi Daud mengirim utusan untuk mengembalikan anak panah dan kendi air kepada Raja Talut dan berpesan, dengan kehendak Allah, dengan mudah Nabi Daud bisa membunuh Raja Talut. Raja Talut kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada Nabi Daud. Nabi Daud kemudian dinobatkan menjadi Raja Bani Israel. Nabi Daud juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mempunyai seorang putra yang mulia dan bijaksana, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu. Ketika mendengar Nabi Daud alaihissalam melantunkan ayat-ayat dalam kitab Zabur, orang yang sakit menjadi sembuh, burung-burung terbang mendekat, angin menjadi tenang, serta gunung dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran surah Saba ayat 10 dan 11. Nabi Daud dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dapat melunakkan besi dengan tangannya tanpa bantuan api. Dengan tangannya pula besi itu ditenun menjadi baju ziroh atau baju besi untuk berperang. Di Quran surat Saba surat ke-34 ayat 10 dan 11. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara bijak. Dalam surat Shad surat ke-38 ayat 18 sampai 20, nah, hal yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Daud alaihissalam yaitu pemberani, yang kedua teguh pendirian, dan yang ketiga tidak mudah marah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Mr. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.